Jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hukum minimum Liebig. Apa itu hukum minimum Liebig? Hukum ini pertama kali disampaikan oleh Justus van Liebig tahun 1840, dikenal dengan hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Nah, maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi mudahnya hukum ini mau menjelaskan bahwa pertumbuhan tanaman itu ditentukan oleh ada yang namanya faktor pembatas minimum. Untuk memudahkan memahami hukum ini, maka dapat dianalogikan dengan wadah atau ember yang tersusun oleh kayu-kayu yang memiliki ukuran yang tidak sama panjang, dan kemudian wadah tersebut diisi oleh air seperti yang teman-teman lihat di layar sebelah kirinya teman-teman. Nah, air itu teman-teman adalah diibaratkan sebagai pertumbuhan tanaman, sedangkan wadah yang terdiri dari kayu-kayu itu adalah faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Tinggi air atau banyaknya air yang dapat ditampung oleh wadah tersebut adalah tergantung dari panjang atau tinggi kayu-kayu yang menyusun ember tersebut. Jika teman-teman perhatikan bahwa kayu yang memiliki ukuran yang paling pendek adalah kayu K, maka banyaknya air yang bisa ditampung oleh ember tersebut yaitu setinggi kayu K. Jadi yang merupakan faktor pembatas adalah kayu K ya teman-teman, kayu yang bersimbol K. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah memahami terkait hukum minimum Liebig ini? Kalau belum, saya berikan satu contoh lagi ya. Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar 1. Pada gambar 1 terdapat beberapa hara, yaitu Cl hingga S dengan kadarnya masing-masing, yaitu angka-angka yang ada di atas masing-masing simbol hara tersebut. Angka-angka tersebut hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, garis yang berwarna biru adalah batas minimum kadar unsur hara di tanah agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Namun saya tekankan sekali lagi ya teman-teman, ini hanyalah contoh saja karena yang sebenarnya kebutuhan tanaman terhadap unsur hara itu berbeda-beda. Nanti kita akan bahas sebentar di syarat tumbuh tanaman. Oke, kita kembali pada gambar 1 ya teman-teman. Karena kadar hara di tanah masih berada di atas garis minimum pertumbuhan tanaman, maksudnya kadar unsur hara berada di atas garis biru itu ya teman-teman, maka pada kondisi tersebut tanaman belum mengalami gangguan pada pertumbuhannya. Nah, kemudian pada gambar 2 ternyata kadar hara P di tanah menurun, yang tadinya 50 turun menjadi 40, di mana kadar hara P 40 tersebut di bawah garis minimum pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Itu berarti pada contoh gambar 2 tersebut yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman adalah unsur P ya teman-teman. Contoh ini teman-teman sekaligus menjelaskan tentang pernyataan ini, bahwa pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit, tetapi ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Kalau teman-teman perhatikan bahwa antara nilai kadar hara P dengan nilai kadar hara Cl, Br, dan Si, nilai kadar hara P jauh lebih tinggi bila dibandingkan ketiga hara Cl, Br, dan Si. Akan tetapi yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman pada contoh gambar 2 tersebut adalah hara P, dikarenakan hara P berada pada kondisi di bawah garis minimum kebutuhan hara untuk tanaman, atau berada pada kondisi minimum kritis kebutuhan hara, walaupun nilai kadar haranya jauh di atas unsur Cl, Br, dan Si. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis, tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit ya teman-teman. Menurut hukum toleransi Seaford, organisme tertentu dalam keadaan stabil ternyata
dapat bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja, seperti yang diungkapkan oleh Liebig, tetapi juga oleh keadaan maksimum faktor-faktor lain. Kegagalan atau musnahnya suatu organisme dapat disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif atau kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi kemampuan organisme tersebut. Organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan batas toleransi minimum sebagai kisaran toleransi. Pengetahuan mengenai batas toleransi dari suatu organisme sangat membantu dalam memperkirakan kemampuan daya hidup suatu organisme apabila berada dalam suatu keadaan tertentu. Nah, pada tanaman, batas minimum dan maksimum pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dari tanaman tersebut, seperti suhu, kelembapan, elevasi, kadar air tanah, lama penyinaran, dan lain-lain, teman-teman. Nah, misalnya kadar air tanah, teman-teman. Batas paling minimum pertumbuhan tanaman berada pada kondisi air titik layu permanen, teman-teman. Pada kondisi ini, tanaman tidak akan bisa hidup lagi karena kekurangan air. Batas maksimum yaitu pada kondisi jenuh air atau seluruh pori tanah terisi oleh air. Pada kondisi jenuh air, sebagian besar tanaman tidak akan bisa hidup karena pada kondisi tersebut akar tanaman akan membusuk, kecuali tanaman-tanaman yang memang dapat hidup pada kondisi tanah tergenang, seperti padi sawah. Kadar hara di tanah juga dapat menjadi faktor penghambat minimum dan maksimum pertumbuhan tanaman, teman-teman. Jika tadi saya sudah jelaskan terkait faktor pembatas minimum pertumbuhan tanaman, oh ya teman-teman, saya lupa jelaskan tadi bahwa pembatas minimum pertumbuhan tanaman itu biasanya pada hara makro esensial ya teman-teman, seperti N, P, dan K. Nah, ketiga unsur tersebut tidak bisa dalam keadaan kurang atau minimum di tanah, karena kalau keadaannya kurang maka akan berpengaruh nyata pada pertumbuhan tanaman. Sementara kalau kondisinya berlebih, biasanya pengaruhnya tidak terlalu signifikan untuk pertumbuhan tanaman, teman-teman. Sebaliknya, faktor pembatas maksimum pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh hara mikro. Kondisi hara mikro yang berlebih akan menjadi racun bagi tanaman. Sedangkan apabila kondisi salah satu hara mikro yang kurang, biasanya dapat digantikan oleh hara mikro lain. Namun hara mikro ini juga harus ada ya teman-teman untuk pertumbuhan tanaman yang normal atau yang baik. Nah, sebagai contoh misalnya kadar hara mikro Cl yang berada pada kondisi di atas garis maksimum akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena akan menjadi racun bagi tanaman.